banyakin sholat, banyakin sholawat, banyakin berzikir. Nanti lama-lama rasa kalau kita ya, rasa terpuruk di hati kita, lama-lama pun kalau udah waktunya Allah bakal hilangkan. Karena yang namanya rasa sedih itu adalah makhluk Allah. Allah wa syafi'una habibullah wa maulana khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Hadirin jamaah, rekan-rekan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, kita mengadakan pengajian rutin setiap malam Sabtu, yang bagaimana ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari bisa mengerti, bisa menjalani syariat, gapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tarafa min al-jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma adharahu Allah fihi. Ma tarafa min al-jahli syai'an, tidaklah meninggalkan daripada kebodohan, kejahilan sedikit pun. Man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma adharahu Allah fihi, bahwa barang siapa yang menghendaki untuk menciptakan pada waktu selain yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam waktu tersebut. Artinya apa? Makna gampangnya, sungguh amat bodoh. Bahasa sini apa, Pak? Kalau bahasa Indonesia kan bodoh. Ya, bahasa sini apa? Sungguh goblok banget, goblok, gobloknya kebangetan ya. Orang yang menginginkan takdir atau menginginkan sesuatu padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang bodoh kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Allah. Ternyata akhlak kita ini bukan hanya kepada guru, bukan hanya pada orang tua, bukan hanya pada kerabat, keluarga, tetangga, kawan kita, namun ada akhlak kita pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala idza aqama Allah Ta'ala al-'abda bil hal minal ahwal. Jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kedudukan seorang hamba dalam satu kedudukan berubah mendapatkan keadaan-keadaan yang lain, ini bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah mengajarkan agar kita ini menerima segala keadaan yang Allah takdirkan kepada kita semua. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu bermacam-macam. Bermacam-macam, makanya yang sering kita dengar ada namanya jahil murokab. Bodohnya gobloknya goblok banget dah. Murokab itu gak kuadrat kalau matematika, gobloknya kuadrat. Saking begonya bego banget. Ada namanya gobloknya pertengahan. Gobloknya pertengahan, bodoh. Namanya jahil apa namanya? Pertengahan. Jadi artinya bodoh pertengahan ini, dia ini kagak tahu sesuatu itu, dan dia tahu dirinya itu dia kagak tahu. Bodoh pertengahan itu dia nggak tahu sesuatu, tapi dia tahu dirinya itu dia nggak tahu. Ditanya itu nggak tahu, saya nggak tahu, bukan bidangnya, gitu. Itu namanya kagak tahu. Orang yang bodoh ya tengah-tengah lah, masih bisa dimaklum, karena memang nggak tahu. Ada namanya jahil murokab. Bodohnya itu udah kuadrat. Dia tidak mengetahui sesuatu,
namun dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya pun kagak tahu. Kalau yang pertama kan dia kagak tahu itu sesuatu dan dia tahu dirinya kagak tahu. Yang kedua dia nggak tahu itu sesuatu, yang ditanya itu dia kagak tahu, dan dia nggak tahu bahwasanya dirinya kagak tahu. Ditanya tuh apaan itu? Itu mah pura-pura, padahal mah hadroh. Padahal hadroh. Dari keadaan tersebut, ketika dia mengajar, kita lihat bagaimana keadaan pengamalan agamanya. Apabila agamanya selamat, dunianya selamat, nah itulah pekerjaan yang diridhoi sama Allah. Ketika dia mengajar, kebutuhan keluarga tercukupi, sholat nggak pernah ketinggalan, ngaji nggak pernah ketinggalan, silaturahmi nggak pernah ketinggalan. Berarti itu adalah pekerjaan yang diridhoi sama Allah. Jangan buru-buru pindah ke tempat yang lain. Jangan memaksakan diri pindah kepada keadaan yang lain, karena Allah sudah ridho, karena agamanya selamat. Contoh lagi biar gampang, misalnya kita ada orang yang bekerja bisnis ataupun usaha dan berdagang. Misalnya dia usaha apapun yang dia kerjakan, namun dia tidak terbebani pada kegiatan dia menjalani perintah Allah. Dia berdagang, keadaan keluarganya tercukupi, sholatnya nggak pernah ketinggalan, nggak pernah makan yang haram, nggak pernah tipu sana tipu sini, ya. Sholatnya jalan, ngajinya jalan. Itu berarti pekerjaan dia berdagang, dia berbisnis, itu keadaan yang udah Allah berikan kepada dia dan Allah ridho kepada dia. Ada orang yang bekerja di suatu instansi di bidang pemerintahan ataupun PNS, pegawai negeri sipil. Apabila memang keadaannya aman, yang dia dapatkan uangnya halal, keadaan keluarganya tercukupi, sholatnya dia bisa dia jalani, ngaji dia bisa ngaji, istiqomah dia mengaji, silaturahmi dia tetap silaturahmi, berarti pekerjaan dia di dalam instansi pemerintah itu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengeluarkan diri, memaksakan diri. Namun berbeda dengan takdir Allah yang sudah Allah putuskan. Artinya apa? Apabila suatu keadaan ini berubah memang bukan karena keinginan kita, keadaan ini berubah bukan karena keinginan kita, namun memang ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin daripada dampak daripada asbab COVID-19 dan sebagainya, corona. Dan ini adalah suatu asbab. Dari mana asbab ini datangnya? Ini pun dari Allah. Kalau memang ini sudah takdir yang Allah putuskan buat kita, berarti Allah sudah memberikan jalan kita ini untuk mencari ikhtiar kepada jalan yang keadaan yang lain. Suatu usaha buat kita mencari pekerjaan yang baik, usaha yang baik, buat keadaan kita ini jangan sampai pekerjaan ini membuat kita dilalai untuk menjalani perintah Allah. Jadi ini adalah suatu keadaan pekerjaan. Sampai keadaan kita ini misalkan susah, sesusah apapun keadaan kita, kita mendapatkan takdir dari Allah. Orang yang miskin misalnya, orang yang fakir. Orang miskin mah masih sempat makan, masih mending orang miskin mah. Kalau orang fakir mah lebih-lebih. Kalau orang miskin malah kadang cukup, kadang nggak cukup, kadang cukup, kadang nggak cukup. Tapi orang fakir ini orang yang nggak pernah cukup, yang mesti setiap hari dia dapat, misalnya harus mencukupi keluarganya 50.000, cuma dia dapatnya setiap hari 25.000. Setiap hari dia terus kekurangan. Ini mah orang fakir. Kalau memang keadaannya seperti ini,
namun sholatnya nggak pernah ketinggalan, ya. Walaupun dia menjadi orang yang fakir, rumahnya masih ngontrak dan sebagainya, ngajinya jalan, sholatnya jalan, puasanya jalan, silaturahminya jalan, berarti dia orang yang menjadi orang yang fakir, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita ke tempat yang lain. Misalnya kita pindah ke tempat kerjaan yang lain, suatu kerjaan, atau pekerjaan kita sudah ada di situ. Ternyata pekerjaan yang kita jalani adalah pekerjaan yang dilarang oleh syariat agama. Tipu sana agar kita dapat keuntungan, tipu sini, ya. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan, bohongin orang, ya. Jual barangnya jelek, harganya tinggi, dia bilangnya barang bagus dan sebagainya. Nah, ini pekerjaan yang kagak diridhoi sama Allah. Buru-buru pindah, jangan di situ. Kalau malam dia mangkal di halte. Nah, ini keadaan yang tidak Allah ridhoi dan harus dia berhijrah ke tempat pekerjaan yang lain. Kalau sudah pindah ke tempat yang lain, ternyata sholatnya, ibadahnya tepat waktu, istiqomah silaturahminya, ngajinya istiqomah, buat keluarga ya tercukupilah, makan mak ada, alhamdulillah. Berarti pekerjaan kita sudah mendapatkan ridho Allah. Jangan buru-buru pindah. Lalu masalah hati, kan kadang hati kita ini merasa kagak enak, atau bahasa kerennya galau. Apabila kita ini mendapatkan kesedihan, ya, kita ini dalam keadaan terpuruk dan hati kita ini jatuhnya, hati kita sedih. Kalau di dalam kitab ini mengajarkan, jangan pernah berdoa hilangkan kesedihan saya, tapi yang namanya kesedihan harus kita lawan. Harus kita lawan kesedihan. Biarlah kesedihan itu akan hilang kalau memang sudah waktunya. Biarlah kegalauan itu bakal hilang kalau memang udah Allah izinin hilang. Jangan kita paksain. Biar agak sedih ya. Oh, jalan-jalan ke pantai, ke gunung, nanjak. Oh, katanya jatuh mati. Jangan kita paksain. Ya, jangan kita paksain. Bagaimana ini hilang rasa sedih. Jangan. Udah kita lawan. Kita jalani, banyakin sholat, banyakin sholawat, banyakin berzikir. Nanti lama-lama rasa galau kita, ya, rasa terpuruk di hati kita, lama-lama pun kalau udah waktunya Allah bakal hilangkan. Karena yang namanya rasa sedih itu adalah makhluk Allah. Kan keadaan ini makhluk, ya, ada siang, ada malam, ada dingin, ada hangat, ada sedih, ada bahagia. Ini keadaan ini namanya makhluk. Makanya kan kita sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, wahai hati yang suka bolak-balik, tetapkanlah hati ini kepada agamamu ya Allah. Karena memang hati kita ini kadang suka bolak-balik, dan ini makhluk. Keadaan ini Allah yang ciptakan. Dan macam aja sekarang musim corona, ini Allah yang ciptakan ini keadaan. Nanti musim duren, musim rambutan, ya musim duku, itu juga Allah yang ciptain. Itu nama makhluk. Ada suatu keadaan, ya, yang Allah ciptakan. Nah, inilah takdir yang harus kita terima dengan ikhlas, ya. Karena memang ada pekerjaan yang buat kita lalai dari Allah. Ternyata ternyata pas kita masuk gawean tuh kerjaan yang baru, putus semuanya. Satu rahmi nggak pernah ngaji, udah kagak bisa datang, sholat kadang bolos, kadang lalai. Nah ini udah lampu kuning kayaknya. Udah ngeri tuh pekerjaan kayaknya. Cari pekerjaan yang bisa kita ini tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semua, ya, dalam pelajaran pada malam ini bermanfaat buat kita, dan kita bisa mengamalkan bahwa saja segala keadaan ini adalah ciptaan Allah. Segala kesedihan yang kita terima harus kita lawan, ya. Jangan pernah takut
terus hadapin sampai kesedihan, kesulitan itu hilang dengan sendirinya, dan Allah izinkan kesedihan, kesulitan itu pergi daripada kehidupan kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita tutup taklim kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul